Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa kami. Selamat pagi saudara semua. Video ini kami buat sebagai bentuk kontribusi kami untuk dapat mengedukasi masyarakat yang saat ini sedang resah karena adanya pandemi corona yang disebabkan oleh virus COVID-19. Halo saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami. Pada video kedua ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur virus yang akan berdampak pada karakter atau sifat dasar dari virus tersebut. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa virus bukanlah sel atau makhluk hidup. Namun demikian, dengan mempertimbangkan keberadaan materi genetik pada partikel virus, maka virus dapat dikatakan sebagai mikroorganisme aseluler. Sifat aseluler pada virus menyebabkan virus tidak dapat mengekspresikan materi genetik yang dimilikinya secara mandiri. Akibatnya, partikel virus tidak dapat melakukan proses metabolisme serta reproduksi. Proses metabolisme tersebut merupakan suatu ciri penting dari makhluk hidup karena melalui proses tersebut akan tersedia energi bagi aktivitas kehidupan dan tersedianya building block atau senyawa pembangun yang dapat digunakan untuk pertumbuhan, perbaikan struktur yang rusak maupun reproduksi. Karena virus tidak dapat mengekspresikan materi genetiknya secara mandiri, maka partikel virus membutuhkan sel inang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sifat virus kedua adalah parasit obligat intraseluler. Makna dari parasit obligat intraseluler adalah parasit berarti membutuhkan sel inang. Obligat artinya mutlak atau harus. Intraseluler artinya di dalam sel. Jadi, bila partikel virus akan melakukan aktivitas kehidupan, dalam hal ini bereproduksi, maka virus harus memerlukan sel inang dan virus harus berada di dalam sel inang karena keberadaan komponen sel ribosom yang diperlukan oleh virus ada di dalam sel inang. Saat virus bereproduksi di dalam sel inang, semua keperluan dari partikel virus untuk membangun strukturnya yang baru akan disediakan oleh sel inang. Kondisi ini mencerminkan sifat virus yang ketiga, yaitu incapable of independent metabolism atau tidak mampu melakukan proses metabolisme secara mandiri. Berdasarkan pada bahasan tadi, kita dapat memahami bahwa sifat aseluler pada virus akan berdampak pada ketidakmampuan virus untuk melakukan aktivitas kehidupan secara mandiri. Virus mutlak memerlukan sel inangnya. Pertanyaannya, bagaimana cara virus masuk menginfeksi ke dalam sel inang? Mengingat di luar kehidupan, virus hanyalah sebuah benda mati. Pada umumnya, virus akan masuk ke dalam tubuh manusia secara pasif melalui beberapa titik masuk atau port de entry, antara lain hidung, bagian dari saluran pernafasan, mulut, bagian dari saluran pencernaan, atau luka pada kulit di permukaan tubuh, dan juga dapat
melalui saluran urogenital. Setelah masuk, virus akan mengikuti aliran dalam tubuh dan bila bertemu dengan sel target yang memiliki reseptor yang sesuai, maka virus akan melekat pada sel target tersebut. Reseptor adalah suatu molekul protein spesifik yang terdapat pada permukaan sel inang target. Sementara itu, pada permukaan virus, baik virus lengkap ataupun virus tidak lengkap, terdapat suatu struktur tonjolan yang tersusun atas protein yang kita sebut spike. Spike pada permukaan partikel virus inilah yang akan mengenali reseptor pada sel target, dan bila sesuai maka akan terjadi ikatan dan virus akan menempel pada sel target, dan nantinya virus dapat masuk ke dalam sel inang targetnya. Oleh karena itu, virus sangatlah spesifik dalam menyerang sel targetnya. Pada dasarnya, infeksi virus sangat spesifik baik terhadap kelompok inang, apakah kelompok bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, atau manusia, dan juga spesifik terhadap sel targetnya. Misalkan, virus hepatitis akan menyerang sel hati, sementara COVID-19 akan menyerang sel terkait sistem pernafasan. Berdasarkan mekanisme infeksi virus tersebut, maka pada saat ada berita viral mengenai kemampuan bawang merah yang dikupas untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 dengan cara meletakkan bawang kupas tersebut di bawah tempat tidur maupun di ruang-ruang tertentu, dapat kita nyatakan sebagai berita hoaks. Hal tersebut didasarkan bahwa virus bukanlah makhluk hidup yang dapat bergerak aktif, dan mekanisme ikatan antara virus dan sel inangnya sangat spesifik, sehingga tidaklah mungkin virus terserap pada bawang merah. Setelah mengetahui karakter dan sifat virus, maka kita dapat memahami bahwa reproduksi atau perbanyakan partikel virus memerlukan makhluk hidup lain sebagai inangnya. Dan infeksi virus pada sel inangnya sangatlah spesifik. Dengan mengetahui hal tersebut, kita juga dapat membedakan berita hoaks yang muncul, seperti berita hoaks bahwa bawang merah dapat menyerap virus. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga video mengenai karakter dan sifat virus ini dapat bermanfaat. Pada video selanjutnya akan dibahas mengenai cara penggunaan antiseptik dan desinfektan untuk pengendalian virus.